Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Di rumah anak-anak juga tetap selalu menjaga protokol kesehatan ya, selalu menerapkan protokol kesehatan. Untuk tugas pada pagi hari ini, Jumat tanggal 22 Oktober 2021, silahkan anak-anak nanti belajar tentang pantun ya. Di buku anak-anak juga sudah ada ya, di buku tema 4 ya. Hari ini kita belajar di tema 4, subtema 1 sudah mulai pembelajaran kedua. Kalau kemarin di pembelajaran 1 anak-anak belajar tentang IPA, yaitu tentang organ peredaran darah manusia. Untuk hari ini anak-anak akan belajar bahasa Indonesia, yaitu tentang pantun ya. Nah, apa tahu pantun itu ya? Kalau pantun itu sebenarnya dari kata patuntun ya, yang artinya menuntun. Ini berasal dari daerah Minangkabau ya. Pantun adalah bentuk puisi Indonesia atau zaman dulu itu Melayu, dan ini juga pantun termasuk dalam salah satu karya sastra ya. Waktu dulu pantun adalah bentuk karya sastra lisan. Kalau sekarang sudah mulai karya sastra tulis ya. Kemudian pantun itu terdiri atas 4 baris atau larik dalam satu bait ya, satu bait, atau dalam kalau prosa itu satu paragraf ya, satu alinea. Nah, kalau dalam pantun namanya satu bait ya, satu bait itu terdiri 4 baris ataupun 4 larik ya. Nah, kemudian dalam setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Tidak boleh kurang ataupun tidak boleh lebih. Kemudian bersajak A, B, A, B, sajaknya ya. Sajak ini adalah dan ini tidak harus akhirannya harus A sama B, bukan. Maksudnya apa? A ya baris pertama sama dengan baris ketiga, baris kedua sama dengan baris keempat. Bunyi akhirnya ya, bunyi akhir atau nanti rimanya, rima akhir, rima ya, bunyi akhir dalam tiap baris. Kemudian pantun, dalam satu pantun, satu bait itu terdiri atas sampiran dan juga isi. Sampiran itu terletak di baris kedua dan pertama dan kedua. Sampiran ini berfungsi untuk apa? Itu untuk mengantarkan rima ya, mengantarkan rima. Kemudian kalau isinya terletak di mana? Di baris ketiga dan keempat, di mana isi ini merupakan tujuan ataupun maksud dari pantun itu. Ya, jadi rima misalkan baris pertama itu berakhiran an, maka di baris ketiga bunyi pantun juga harus berakhiran an, itu sama. A sama dengan A, B sama dengan B. Kemudian B-nya mungkin berbunyi I terakhir, maka di baris keempat juga berbunyi I. Jadi an, I, an, I. Seperti itu nih, bersajak AB. Nah, di sini nanti anak-anak juga akan mempelajari berbagai macam jenis-jenis pantun ya. Yang pertama, pantun nasihat, yaitu pantun yang berisi tentang rangkaian kata-kata yang mempunyai makna untuk menegur ataupun mengarahkan seseorang menjadi lebih baik lagi. Ya, misalnya seperti ini. Bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara. Rajin berolahraga bela diri, badan kuat, hati gembira. Nah, kalau kita uraikan ciri-ciri dari pantun tadi ya, yang pertama terdiri dari 4 baris, betul ya, ini ada 4 baris dalam tiap bait. Kemudian baris pertama dan kedua sebagai sampiran ya, dimana dia tidak mempunyai arti apa-apa ya, ini hanya sebagai pengantar rima. Bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara. Kemudian baris isinya di mana? Di isi ketiga dan keempat. Rajin berolahraga bela diri, badan kuat, hati gembira. Nah, isinya apa? Jika kita rajin berolahraga, maka badan menjadi kuat dan hati menjadi gembira. Ini. Nah, sudah terdiri dari 4 baris. Kemudian bunyi akhirnya bagaimana? Sajaknya tadi AB. Baris pertama dan ketiga sama ya, bunyinya I. Kemudian baris kedua dan keempat juga sama, hurufnya A atau berbunyi A. Sama ya. Kemudian kita hitung suku katanya. Dari baris pertama, bersinar terik sang matahari 10.
Betul ya, tadi antara 8 sampai 12 kata. Suku kata. Bagai api panas membara 9. Rajin berolahraga bela diri 11. Badan kuat, hati gembira 9. Nah, pas ya, jadi sudah sesuai dengan ciri-ciri pantun atau aturan dalam pantun ya. Yang kedua ada pantun jenaka, yaitu pantun yang biasanya mampu membuat orang tertawa, ya, bersifat lucu dan juga menghibur. Atau bisa juga pantun jenaka ini bersifat sindiran, menyindir ya. Contohnya seperti ini. Buaya bermain dengan tali, kera duduk membaca koran. Bagaimana hati tak geli, kepala botak suka sisiran. Nah, ini juga ada sindiran ya. Wong botak nggak ada rambut, kenapa suka sisiran? Apa yang disisir? Kan gitu ya. Dan ini juga lucu, maka ini disebut pantun jenaka. Ada lagi pantun teka-teki, yaitu pantun yang berisi teka-teki yang mengundang pembacanya untuk menjawab atau membuat pantun balasan. Ambil batik, potongkan pisau, buah masak pokoknya rendah. Waktu kecil berbaju hijau, sudah besar berbaju merah. Apa itu? Nah, nanti yang mendengar wajib menjawab dan membuat pantun balasan untuk menjawabnya apa gitu ya. Kalau jawabannya ini kan cabai ya, jadi mungkin nanti bisa membuat balasan dengan membuat pantun. Kemudian ada pantun kiasan, yaitu pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat. Pandai ikan dalam berenang, beda kolam ikannya lain. Sehari sehelai benang, setahun menjadi kain. Ini sama seperti lama-lama menjadi bukit ya, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Gitu perumpamaan. Ada lagi yang namanya pantun anak, yaitu pantun yang memiliki kaitan dengan masa kanak-kanak, yang mana pantun ini menggambarkan makna sukacita maupun duka cita. Ya, biasanya berkaitan dengan anak-anak. Terbang rendah burung kutilang, hinggap di dahan sambil menoleh. Hatiku senang tidak kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Nah, biasanya kan anak-anak senang kalau dapat oleh-oleh ya. Kemudian ada pantun muda atau remaja. Jadi pantun anak-anak, pantun muda dan pantun orang tua nanti ini jenis-jenis pantun berdasarkan usia ya. Kalau pantun muda itu pantun mengenai kehidupan masa muda yang berisi atau bermakna perkenalan, hubungan asmara, perasaan dan juga nasib ya, mbak-mbak, mas-mas ya. Hujan turun rintik-rintik, ada gubuk di tepi sawah. Wahai Dinda berwajah cantik, bolehkah Kanda main ke rumah? Nah, kayak gini ya. Kemudian ada lagi pantun orang tua ya, yaitu pantun mengenai orang tua yang biasanya berkaitan dengan budaya, agama dan juga nasihat. Contohnya, enak benar tinggal di Batu Jajar, segar udaranya, indah dan permai. Anak sekolah rajinlah belajar agar cita-citanya kelak tercapai. Nah, di sini berisi nasihat ya. Ini termasuk pantun orang tua. Ya, itu adalah macam-macam pantun. Untuk selanjutnya nanti anak-anak bisa belajar mandiri di rumah di buku tema 4 ya. Di subtema 1 di situ banyak sekali tentang pantun ya. Kemudian untuk tugas hari ini silahkan anak-anak mengerjakan buku tema 4 halaman 10 sampai 12 yang bahasa Indonesia saja ya. Ini semuanya adalah tentang pantun. Nomor 1 sampai 20 ya, kerjakan di buku tema saja ya, tematik 4 halaman 10 sampai 12 nomor 1 sampai 20. Nah, jadi untuk tugas ini nanti silahkan dikerjakan, nanti kita akan bahas di sekolah ketika tatap muka ya. Alhamdulillah jazakumullah khairan, semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Akhiru qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.